sebelum saya memulai bisnis ternak domba dengan jumlah banyak, yaitu yang saya pelajari yang pertama adalah tentang pakannya yang akan saya gunakan itu apa saja. Terus yang kedua, manajemen kesehatannya, jadi obat-obat yang harus saya berikan ke ternak saya biar produktivitasnya tinggi. Terus yang terakhir adalah tentang market atau pasar yang akan saya bidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raindra Sahdan, owner dari Cipta Visi Group Farm. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sharing kembali tentang peternakan, dan hari ini saya akan sedikit berbagi cerita gitu ya tentang perjalanan peternakan atau farm yang kami rintis ini. Jadi peternakan kami ini tidak serta-merta langsung pelihara ratusan domba gitu ya, tetapi ini benar-benar kita rintis dari domba yang jumlahnya sedikit. Dan waktu itu saya memulai bisnis domba ini hanya dengan 2 ekor domba. Jadi 2 ekor domba inilah yang saya jadikan sebagai media belajar saya. Yang pertama adalah belajar tentang pakan. Terus yang kedua adalah belajar tentang manajemen kesehatan ternak atau treatment apa yang harus saya berikan ke ternak saya sehingga ternak saya itu bisa sehat dan produktivitasnya bisa tinggi. Dan yang ketiga adalah saya mempelajari market atau pasar yang ada di Kabupaten Magelang ini. Jadi siklus jual beli yang ada di Kabupaten Magelang ini. Saya akan cerita tentang pakan dulu gitu ya. Walaupun mungkin tidak bisa sedetail yang perjalanan saya, tetapi mungkin ini bisa menjadi sedikit referensi bagi teman-teman semua. Jadi dengan 2 ekor domba ini saya coba riset pakan. Yang pertama adalah pakai pakan fermentasi, silase, konsentrat, dan juga pakai pakan basah atau model komboran gitu ya. Dan ternyata dari 4 riset kami ini menurut versi saya itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang merugikan ketika kita bisa menentukan pakan, jenis-jenis pakan ini diberikan pada ternak yang apa gitu. Kalau di peternakan farm kami di Cipta Visi Group gitu ya, itu fermentasi dan silase itu saya berikan ketika saya memelihara ternak jantan saat persiapan Idul Adha. Terus untuk konsentratnya itu saya gunakan untuk penggemukan. Dan yang terakhir adalah komboran atau pakan basah dengan tambahan serat, kangkung atau kulit kacang hijau. Itu saya gunakan untuk ternak breeding saya, sehingga breeding di tempat saya memang tidak pakai rumput hijau tetapi pakai komboran yang saya tambah serat dengan kulit kacang itu atau kangkung kering gitu. Terus yang kedua adalah tentang manajemen kesehatannya atau treatment yang saya berikan gitu ya. Kalau untuk ternak jantan itu tentu treatment yang saya berikan seperti pada saat saya pelihara penggemukan gitu ya. Jadi vitamin wajib, terus juga tidak lupa memberikan obat cacing sebelum ternak itu masuk ke kandang kami. Disekat-sekat, kita taruh di karantina dulu. Setelah 3 hari kita berikan obat-obat itu, baru kita masukkan ke kandang sekat-sekat gitu. Terus untuk yang breeding itu memang treatment yang saya lakukan untuk manajemen kesehatannya, saya tidak pernah memberikan obat-obatan vitamin apapun ketika ternak breeding saya ini tidak mengalami gangguan, baik itu gangguan pencernaan maupun
daya tahan tubuh dombanya itu. Sehingga kalau dalam keadaan bunting, saya sangat jarang sekali menyuntik domba saya kecuali dia sakit gitu. Dan saya biasanya memberikan obat-obatan itu ketika domba bunting itu sudah melahirkan. Sehingga biasanya saya pakainya itu pakai Vitol juga, terus pakai Biosan, dan juga selisih 10 hari biasanya saya beri obat cacing gitu. Terus yang paling penting adalah ketika kita sebelum memulai bisnis ternak domba dengan jumlah yang banyak gitu ya, kita harus pelajari market atau pasarnya. Jadi ternak yang mau kita pelihara itu kira-kira mau dijual kemana gitu ya. Entah itu ke jagal-jagal, atau langsung kita jual ke warung sate, atau kita gunakan sebagai penyedia jasa akikoh, atau mungkin kita bisa juga membuat warung sate sendiri, atau kita jual ke pasar langsung. Nah, ini harus kita pelajari betul sesuai dengan daerah kita masing-masing. Kalau yang saya lakukan ini memang sebelum saya pelihara dalam jumlah banyak, dari mulai 10, 20, terus 70, 100 sampai sekarang saya pernah melihara sampai 700 sampai 800 gitu ya. Ini yang paling terpenting bagi saya adalah mempelajari market atau pasar yang akan saya bidik gitu ya. Yang pertama adalah saya harus punya banyak relasi peternak atau jagal gitu ya, yang biasa membeli ternak penggemukan saya. Terus yang kedua adalah saya harus punya pasar sendiri, warung sate atau pasar yang menjual daging domba gitu. Terus yang ketiga adalah saya juga harus mempelajari siklus jual beli di pasar hewan yang ada di kecamatan, khususnya di Kabupaten Magelang. Jadi ada beberapa siklus yang saya temukan bahwa kapan sih ternak jantan itu mahal, kapan betina mahal, kapan indukan dan anak itu dijual secara berbarengan, kapan kita harus jual anakannya saja, kapan harus jual ibunya saja atau indukannya saja. Ini yang saya pelajari, karena ketika kita tidak punya market yang jelas, jangan coba-coba punya ternak atau pelihara ternak dengan jumlah yang banyak, karena risikonya sangat tinggi sekali. Sehingga kalau pengalaman saya itu ketika saya sudah memiliki market yang jelas, baru saya berani pelihara dalam jumlah yang banyak. Seperti itu. Jadi mungkin itu dulu ya yang bisa saya ceritakan. Jadi sebelum kita memulai bisnis ternak domba, menurut saya atau versi saya, teman-teman harus analisis tentang pakan, analisis tentang manajemen kesehatan, dan analisis tentang market atau pasar yang akan kita bidik di daerah tempat kita akan mendirikan peternakan. Teman-teman, saya mohon dukungannya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan komen. Jadi silahkan teman-teman tinggalkan komen kira-kira pengen saya bahas apa, sehingga kedepannya kita lebih banyak lagi sharing di dunia peternakan. Mungkin bisa saja di dunia pemberdayaan masyarakat di desa, atau mungkin tentang bagaimana cara mengakses dana atau permodalan dari dana desa. Tentunya kita bisa memulai untuk kerjasama dengan badan usaha milik desa. Nah, caranya bagaimana? Silahkan tinggalkan komentarnya, sehingga saya bisa lebih detail lagi menjelaskannya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di channel YouTube saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.